Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, Bapak harapkan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Tetap semangat untuk belajar walaupun pembelajaran kita tetap melalui dalam jaringan ya. Tetap semangat ya. Baiklah, pada pagi ini, hari Kamis, kita memasuki pembelajaran ke-6. Masih di tema 1 dan subtema 1. Baik, sebelumnya mari kita membaca teksnya terlebih dahulu. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu. Begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik. Begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak. Begitu pula sebaliknya. Baik, ada yang tahu nggak? Apa sih itu pendapat? Ada yang tahu? Ya, pendapat itu sama seperti usulan ataupun masukan yang kita kasih. Misalnya, dalam membersihkan rumah, bisa memakai sapu atau pel. Nah, misalnya ada orang tua kita membersihkan rumah, katanya memakai sapu terlebih dahulu. Berarti itu sama dengan pendapat dari ibu kita. Misalnya ibu mengatakan, membersihkan rumah itu harus menggunakan sapu ya. Nah, itu berarti ibu mengatakan pendapat dia. Nanti kita bilang, enggak bu. Nah, misalnya kita punya pendapat lain. Pendapat kita menggunakan eh, kain pel. Bisa juga, tapi yang namanya pendapat itu, apalagi itu pendapat ibu atau orang tua, itu harus kita hargai, kita hormati. Misalnya ibu mengatakan pakai sapu, ya sudah, kita hargai pendapat ibu, kita memakai sapu terlebih dahulu. Setelah membersihkannya pakai sapu, baru kita bisa pakai pel lagi. Jadi, yang namanya dalam hidup berkeluarga itu harus rukun dan saling menghargai. Misalnya, ibu menghormati atau menghargai pendapat ayah, begitu juga ayah juga harus menghormati dan menghargai pendapat dari ibu. Kakak menghargai pendapat adik, dan adik juga harus menghargai pendapat orang dari kakaknya. Adik dan kakak, ibu dan ayah, semua yang ada di rumah itu dalam keadaan harus hidup rukun semuanya. Bacalah dengan nyari teks percakapan di bawah ini. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Kata ayah. Lalu Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Lalu Mutiara pun menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Lalu ibu pun berkata, wah ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Lalu Udin berkata, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Lalu ayah berkata lagi, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Lalu Mutiara berkata, begini saja, saya punya usul liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Lalu Udin berkata, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu kasar tadi. Baik, aku setuju. Lalu ibu berkata, itulah manfaatnya kalau semua itu diselesaikan dengan musyawarah atau kepala dingin. Ya, dari teks yang sudah dibaca tadi, kita dapat melihat ya, di situ antara Udin dan Mutiara, ya, mereka mengajukan dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama Udin mengatakan pendapatnya ingin liburan di kebun binatang. Lalu Mutiara juga mengatakan, ya, Mutiara ingin ke pegunungan. Ada dua pendapat dalam satu rumah. Jadi ayah dan ibu harus menentukan dengan bijak, ya, menghargai pendapat siapa, ya, dan mendengarkan pendapat siapa. Kedua pendapat disatukan, lalu diambil jalan tengahnya. Bagaimana jalan tengahnya, kata ayah? Atau Mutiara berkata, Mutiara sebagai kakak dia menghargai adiknya dan dia mengalah kepada adiknya. Lalu dia berkata, liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang saja. Lalu liburan selanjutnya baru kita pergi ke pegunungan. Jadi antara kakak dan adik, ya antara Mutiara dan Udin, ada dua pendapat yang berbeda, ada dua keinginan yang berbeda.
Lalu Mutiara sebagai kakak yang baik, dia mengalah kepada adiknya, ya, dan menerima pendapat dari adiknya, ya, dan dia mengalah. Lalu ibu dan ayah setuju, dan ibu dan ayah sangat senang karena anaknya anak yang baik-baik semua. Coba kalian di rumah pernah nggak punya perbedaan pendapat, ya, rebutan mainan dengan adiknya, pasti pernah di rumah ya. Maka dari itu, dalam hidup tetap harus rukun, apalagi dalam berkeluarga. Ya, hargai pendapat orang lain, baru orang lain akan menghargai pendapat kita. Lalu, boleh kita coba dari teks tadi, ceritakan isi percakapan di atas yang sudah kita baca tadi dengan bahasa sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi di situ ada 9 pertanyaan. Ya, pertanyaannya masih berkaitan dengan teks yang sudah kita bacakan tadi. Ya, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan, kapan rencana wisata dilaksanakan, siapa yang mengusulkan tujuan wisata, kemana Udin ingin berwisata, dan lain sebagainya. Sampai 9 pertanyaan. Nanti bisa kalian coba untuk menjawabnya ya. Kalian ceritakan, kalian jawab dengan bahasa kalian sendiri. Sebelum menjawab, ya, sebelum menceritakan, kalian baca lagi teksnya agar sesuai dengan teks yang sudah dibaca tadi. Karena semua jawabannya ada di dalam teks yang sudah kalian baca bersama-sama tadi. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Lalu lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Ya, ada lihat di kotak sebelah kiri, ya, ada beberapa kata. Yang pertama jalan tengah, kedua mobil, ketiga bernomor, 4 bangun, 5 macet, 6 bekal, 7 tiket. Ya, jadi ada 7 kata di situ. Lalu lihat di sebelahnya, ada teks berwisata di kebun binatang. Tapi teks itu tidak lengkap. Ya, ada garis-garis yang masih kosong. Ya, katanya. Kata-katanya masih kosong. Jadi tugas kalian, nanti kalian baca dulu teksnya itu, lalu kalian pilih kira-kira kata mana yang cocok untuk melengkapi garis yang masih kosong. Contoh, ya, setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Apa misalnya? Lalu, akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah titik-titik itu ya, garis itu sama dengan titik-titik. Apa? Udin sudah apa pagi-pagi? Misalnya, akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah macet. Atau bangun. Apa kata-kata yang pas untuk melengkapi garis yang masih kosong? Jadi, boleh kalian baca, pelan-pelan saja bacanya, ya, sambil belajar membaca yang lancar. Bisa minta bantuan dan bimbingan orang tuanya. Oke, lanjut. Carilah sebuah tiket bekas, mintalah bantuan ayah, ibu, atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Ya, sekarang kita ambil contoh saja, contoh yang sudah ada ya. Contohnya, saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Ya, lihat ada gambar tiketnya di sebelah kiri. Lihat di situ, Pemda Kabupaten Bantul. Ya, itu adalah tiket untuk masuk kebun buah. Ya, dia mendapatkan tiket nomor 354. Lanjut, perhatikan nomor salah satu tiket masuk kebun bernomor 354. 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Jadi ada angka 3, 5, dan 4. Itu kalau kita gambarkan menjadi kubus, ya, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, kubus, ingat, kubus panjang, ya, yang sudah berbentuk diikat menjadi segi 4 gitu ya, menjadi kotak, itu disebut satu kotaknya itu sama dengan 100 karena dia sudah disatukan, ya. Kubusnya dibuat persegi 4, ya, sudah disatukan, itu dihitung 100. Angka yang paling depan adalah 3, berarti menempati angka ratusan, ya. Jadi kita buat 3 kubus
kotak ya. Lalu di sebelahnya ada angka 5, angka yang keduanya. Angka 5 itu berarti puluhan. Lalu digambarkan dengan 5 kubus panjang. Satu kubus panjang bernilai 10. Dibuatlah menjadi 5 kubus panjang. Lalu ditambah dengan 4. 4-nya satuan. Ya. Jadi dibuatlah 4 gambar 4 kubus satuan saja ya. Karena dia bernilai satuan. Lalu dibacalah banyaknya kubus ada 354 ya. Kalian mungkin di rumah bisa mempelajari atau memperdalam lagi cara membaca lambang bilangan ya. 354 itu berarti ratusan, dibacanya 354. Bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Lihat contohnya, ada 4 kotak kubus yang berjajar panjang ke belakang. Satu kotak kubusnya bernilai 100 ya. Jadi ada 4 berarti sama dengan 400. Lalu ada 5 berjajar kotak panjang. Satu kubus panjang ke bawah itu bernilai 10. Ada 5, berarti 50. Lalu di sebelahnya ada 4 kubus satuan. Ya, yang digambar satuan kubusnya. 4 berarti sama dengan 4. Atau dibaca 454. Ya, di sini sederhananya kalian belajar membaca lambang bilangan ya, yang ratusan, yang puluhan itu mana, yang satuan itu mana. Masih ingat? Angka 4 yang pertama di sebelah kiri itu disebut ratusan. Lalu angka 5 yang di tengah atau yang kedua itu disebut puluhan. 4 yang terakhir disebut satuan. Semoga kalian bisa mengingatnya ya. Oke, tugasnya bisa tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata. Kemarin sudah pernah Bapak beri percobaan untuk mengerjakan tugas lambang bilangan ya dengan kata-kata. Kemarin sudah hampir rata-rata semuanya benar ya. Sekarang kita coba lagi, ada 5 soal. Yang pertama, 6, 7, 5. Dibaca apa? Ditulis di buku tulis kalian ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Jika ingin mengerjakan tugasnya, bisa minta bimbingan dari orang tuanya. Ya, tetap semangat dalam belajar, jangan pernah mengeluh, tetap jaga kondisi kesehatan ya. Sampai berjumpa dalam kondisi yang lebih baik. Oke? Semuanya paham? Baik, cukup sekian. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.